Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami dengan berjudul Peribahasaan dengan anggota kelompok Indiani Susulawati, Irfananda Amirul Mukminin, Julita Karima, dan Muhammad Ajib Nur Ihsan. Kedwibahasaan. Kedwibahasaan atau dalam istilah bahasa Indonesia yaitu bilingualisme. Pertama kali pengertian kedwibahasaan dikemukakan atau diungkapkan oleh Bloomfield, yaitu menyebutkan bahwa kedwibahasaan merupakan penguasaan dua bahasa dengan sama baiknya. Dan dalam bukunya Abdul Jabbar dan Lionel Agustina tahun 2004 dengan tajuk Sosiolinguistik Perkenalan Awal, itu para ahli juga mengungkapkan seperti halnya Robert Lodo, yaitu mengungkapkan bahwa kedwibahasaan adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh seseorang dengan sama baik atau hampir sama baik. Secara teknis, pendapat ini mengacu pada pengetahuan dua bahasa, bagaimana tingkatannya oleh seseorang. Dan ada juga para ahli seperti Hagen juga mengungkapkan bahwa kedwibahasaan adalah tahu dua bahasa. Dan jika diuraikan secara umum, maka pengertian kedwibahasaan adalah pemakaian dua bahasa secara bergantian, baik secara produktif maupun reseptif oleh seorang individu atau masyarakat. Mengemukakan kedwibahasaan dengan tahu dua bahasa atau dalam kurung knowledge of two language, cukup mengetahui dua bahasa secara pasif atau understanding without speaking. Dan mungkin itu tadi penjelasan dari para ahli tentang kedwibahasaan, dan mungkin yang sudah kita pahami dari tadi seperti halnya kedwibahasaan adalah pemakaian dua bahasa seperti halnya bahasa daerah dan bahasa nasional dalam berkomunikasi untuk memperoleh jawaban yang jelas tentang suatu informasi tersebut. Nah, mungkin itu latar belakang terjadinya kedwibahasaan. Perolehan bahasa selain bahasa asli yang menghasilkan kedwibahasaan dapat terjadi karena dua bahasa yang berkontrak sebagai penutur bahasa. Kontak bahasa terjadi karena pendukung masing-masing bahasa itu berbeda, dengan alasan seperti perpindahan penduduk, sosial atau ekonomi, faktor budaya dan pendidikan, dan faktor perkawinan. Faktor-faktor pendorong terjadinya kedwibahasaan. Yang pertama, faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua, faktor pendidikan. Yang ketiga, faktor perkawinan. Dan yang keempat, faktor perpindahan penduduk. Lalu, adanya kedwibahasaan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal, seperti pergaulan hidup di keluarga, pergaulan di masyarakat, kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, kemajuan transportasi. Dan faktor internal, seperti tahapan usia pemerolehan bahasa, usia belajar bahasa kedua, berdasarkan konteks, tingkat kependidikan, dan kesosialan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari kedwibahasaan. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut kedwibahasaan. Cair Agustina 2010-85. Dari istilah secara harfiah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme itu, yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau kode bahasa. Secara sosiolinguistik, secara umum bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa atau lebih dari seorang penutur dalam pergaulannya. Selain istilah bilingualisme, juga digunakan
istilah yang disebut multibilingualisme, yakni keadaan yang digunakan lebih dari dua bahasa oleh seorang dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Dengan demikian, campur kode terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara peranan penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Masyarakat yang bilingual dalam komunikasi berbahasa dengan masyarakat sekitar berkenan dengan siapa yang berkomunikasi dengan mereka. Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi harus sesuai dengan situasi yang ada, dan pilihan kode ketika berkomunikasi sangat memungkinkan lancarnya proses komunikasi. Dengan adanya kontak bahasa antara masyarakat Jawa, Sunda, Mandailing, dan Padang dari daerah yang sama dengan masyarakat yang tinggal di daerah Cilodok, terjadi pula alih kode, campur kode, dan bilingualisme yang didasarkan pada berbagai faktor sosial. Contoh dari percakapan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Konteksnya pembeli orang Jawa sedang berbelanja di warung yang pemiliknya juga orang Jawa tersebut. Pembeli berkata, "Bu, wonten Indomie napa mboten? Harganya pinten?" Yang artinya, "Bu, ada Indomie atau tidak? Kalau ada harganya berapa?" Dan pedagang pun menjawab, "Wonten Indomie harganya 30.000. Yang artinya, ada Indominya harganya 30.000. Lalu si pembeli berkata lagi, "Tumbas 2 mawon kalian pasta giginipun setunggal ingkang ageng." Yang artinya, beli 2 saja sama pasta giginya 1 yang besar. Penjual pun menjawab, "Nggih," yang artinya iya. Dari percakapan masyarakat Nambaling, yang orang pertama bertanya, "Nangking ke au manasibu ngapaswo akhirna mulun au mulak tubagas." Yang artinya, "Tadi saya pergi mencari soto tetapi tidak ketemu, akhirnya saya balik lagi." Yang orang kedua pun menjawab, "Mau boto sanga aha utabusibe, terus jadinya beli apa?" Orang ke satu, "Ujung-ujungnya menambusi bakso." Yang artinya ujung-ujungnya beli bakso. Tiba-tiba datang pembeli yang menggunakan bahasa Indonesia. Orang ketiga berkata, "Abang beli terigu, telur, sama minyak dong." Orang ke satu bertanya, "Berapa?" Contoh 1. Masyarakat Jawa. Konteks pembeli orang Jawa sedang belanja di warung yang juga Jawa, maka dia akan bertanya dengan bahasa yang Jawa juga, dengan berbahasa yang Jawa. Yang kedua, masyarakat Mandaling. Masyarakat Mandaling pun juga begitu. Jika ada pembeli orang Mandailing sedang berbelanja di warung yang mempunyai warung tersebut orang Mandailing akan berbicara dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Dilihat dari percakapan di atas bisa diketahui bahwa saat peristiwa tutur tersebut sedang berlangsung, adanya peristiwa campur kode dan alih kode pada kata bakso. Dalam kalimat di atas bahwa kata bakso menggunakan bahasa Indonesia karena tidak ada bahasa Mandailing yang mengartikan bakso. Kemudian kalimat selanjutnya bahwa terjadi alih kode pada saat orang ke satu dan orang kedua sedang berbincang, mereka menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Mandailing. Kemudian setelah ada orang ketiga, maka orang satu langsung beralih menggunakan bahasa Indonesia yang memang bahasa nasional Indonesia dalam peristiwa tutur apabila mereka berbeda daerah, dan hanya bahasa Indonesia yang menjadi pedoman dalam berbahasa. Selanjutnya, masalah kedewibasaan. Jika bahasa dapat menimbulkan konflik, maka kedewibasaan dapat memunculkan permasalahan. Masalah-masalah yang terjadi dalam kedewibasaan ialah alih kode, campur kode, diklosia, dan interferensi. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, alih kode. Seberapa jauh kemampuan bahasa kedua tergantung seberapa sering seseorang menggunakannya. Kelancaran tutur dalam tiap bahasa menunjukkan seberapa siap seorang untuk memakai bahasa yang dikuasainya secara bergantian. Menurut Jasser, alih kode adalah gejala peralihan bahasa karena berubah situasi. Penggunaan alih kode terjadi ketika seorang penutur bahasa yang mual, dwibahasa,
atau multilingual, multibahasa, melakukan pengalihan kode dari suatu bahasa ke bahasa lain, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah, ataupun dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Artinya, pengalihan kode tidak hanya dilakukan taraf bahasa, melainkan dapat terjadi antara ragam-ragam bahasa dan gaya bahasa yang terdapat dalam satu bahasa. Faktor-faktor penyebab ahli kode antara lain penutur, lawan tutur, kehadiran pihak ketiga yang tidak mengerti bahasa daerah itu, perubahan topik pembicaraan, pembandingan rasa humor, dan gengsi. Ahli kode terdiri dari dua macam, yaitu ahli kode internal dan ahli kode eksternal. Ahli kode internal terjadi antar bahasa sendiri atau dialek, sedangkan ahli kode eksternal terjadi antar bahasa sendiri dengan bahasa asing, interlanguage. Misal ahli kode eksternal. A. Sampen wonging pasar kali sice yo mbak, bahasa Jawa. B. Iyo kali sice, bahasa Jawa. A. Tadi ke pasar beli apa mbak, bahasa Indonesia. C. Kita tadi beli keperluan dapur, bahasa Indonesia. Pada contoh di atas, si A orang Jawa bertanya kepada si B yang orang Jawa juga dengan menggunakan bahasa Jawa. Pada kesempatan yang sama pula, si A melakukan ahli kode kepada si C yang bukan orang Jawa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pengalihan kode ini terjadi antara bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengalihan kode terjadi dalam satu bahasa internal. Misalnya, dalam bahasa Jawa terdapat beberapa dialek yang digunakan masing-masing daerahnya, seperti bahasa Jawa dialek Surabaya, bahasa Jawa dialek Surakarta Yogyakarta, bahasa Jawa dialek Tegal Banyumas, bahasa Jawa dialek Pekalongan, dan lain sebagainya. Seperti contoh, A. Kon wis madang gurung rek, dialek Surabaya, artinya, kamu sudah makan belum? B. Gurung mas, dialek Surabaya, artinya belum mas. A. Aku luwe ki, tuku opo yo, dialek Yogyakarta, dengan artinya saya lapar nih, beli apa ya? B. Yo karep mau arep tuku opo, dialek Yogyakarta, artinya terserah kamu mau beli apa. Pada contoh di atas terlihat bagaimana si A dan si B yang sama-sama orang Yogyakarta mengalihkan kode dialek Surabaya ke dialek Yogyakarta. Dialek Surabaya digunakan karena mereka sama-sama berdomisili di Surabaya, sehingga mereka terpengaruh dengan dialek Surabaya. Masalah kebebasan kedua yaitu campur kode. Menurut KBBI, campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, pemakaian kata, kalusa, idiom, sapaan, dan sebagainya. Campur kode adalah penggunaan yang mencampurkan kode-kode suatu bahasa dengan bahasa lain, yang mana penggunaannya lebih santai kepada orang yang dikenal atau akrab. Campur kode merupakan penggunaan dua kode atau lebih secara bersamaan dan sering terjadi pada situasi santai, seperti penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur adukan dengan bahasa Jawa atau sebaliknya. Contohnya, gimana aja kamu, atau sesuka kamu aja, atau kesini sajalah kamu, atau gak apa-apa rek, atau boten, sudah cukup. Contoh di atas terdengar seperti bahasa Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, bila kita cermati kata-kata tersebut dengan baik, maka terdengar agak berbeda dengan bahasa Indonesia yang standar. Secara struktur dalam ujaran seperti nggak apa-apa rek atau boten, sudah cukup, mirip dengan struktur atau pola yang ada dalam bahasa Indonesia, tetapi ditandai dengan kode-kode bahasa Jawa, yaitu rek atau boten. Sedangkan ujaran, di mana aja kamu, sesuka kamu aja, kesini sajalah kamu. Struktur yang digunakan merupakan konstruksi atau susunan frasa berpola menerangkan diterangkan. Dalam tataran yang lebih luas
atau predikat verbal mendahului nominanya seperti bentuk struktur bahasa Jawa pada umumnya. Jika di bahasa Indonesia kan, maka kalimat tersebut adalah, "Kamu dari mana? Terserah kamu aja. Aku datang saja ke sini." Masalah kewibahasan ketiga ialah diklosia. Istilah diklosia ini merujuk ke situasi kebahasaan yang relatif stabil, yang di dalamnya terdapat dua bahasa atau dua varian bahasa yang memiliki berbagai fungsi. Yang satu berfungsi tinggi atau T dan yang lainnya berfungsi rendah atau R. Konsep diklosia menurut Ferguson adalah para penutur menggunakan suatu ragam bahasa tertentu pada situasi tertentu dan menggunakan ragam bahasa lain dalam situasi lain. Kemudian memakai dua ragam bahasa pada suatu situasi dan hidup berdampingan dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Masalah kewibahasaan yang terakhir ialah interferensi. Menurut Hartman dan Strock, kekeliruan yang disebabkan adanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua. Istilah interferensi pertama kali digunakan untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Interferensi yang dimaksud adalah interferensi yang tampak dalam perubahan sistem suatu bahasa, baik mengenai sistem fonologi, morfologi, sintaksis, maupun dalam interferensi sistematik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami berikan pada pertemuan kewibahasaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.